Hai guys, girls, apa kabar? Gue mau sharing dikit nih tentang pepatah yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Dia bilang, more gold has been mined from the thoughts of man uh, compared to all the mines in the world. Ibaratnya gitulah istilahnya pepatah dia atau kutipan dia. Jadi intinya menurut dia, menurut beliau, lebih banyak emas telah digali dari sini nih, dari akal manusia, dibandingin seluruh emas yang ada di tambang-tambang dunia gitu. Kalau dipikir-pikir sih benar ya. Karena misalkan kita pakai ide sepeda aja, atau ide mobil aja, atau bahkan ide pesawat. Misalkan gini, di dalam pesawat itu ada berapa banyak hasil imajinasi manusia yang digabungkan untuk menjadi pesawat. Pertama, skrup misalkan, terus begitu apalagi, wiper, terus apalagi kaca, itu kan dari ide manusia tuh. Plastik, busa, bangku, terus apalagi pemadam kebakaran, oven, ban, per, apalagi pintu, itu kan pintu pun hasil imajinasi manusia. Terus apalagi ya, eh, hidrolik misalkan, bensin kan juga hasil dari manusia, dari cara cara mengolah imajinasi manusia. Apalagi ya, setir, radio, AC, WC, itu kalau dipikir-pikir berapa banyak ide yang telah dijual di dalam pesawat itu, belum lagi dipakai buat ngangkut penumpang sama barang ya. Jadi udah berapa juta atau miliar dolar telah dipakai untuk beli toilet untuk pesawat, beli bangku untuk pesawat, beli pintu atau wiper atau apapun, atau bahkan wadah-wadah untuk makanan di pesawat. Belum lagi yang kontainer gede itu yang buat masukin barang ke dalam pesawat, itu juga ide juga tuh. Jadi intinya itu menurut si Napoleon Hill, ini jangan diremehin, ini sumber duit. Kalau kita udah megang satu ide aja gitu menurut dia, dan itu bisa bermanfaat bagi puluhan, ratusan, jutaan, miliaran orang, itu sumber duit dari satu ide aja. Dan ide itu selalu beredar. Kalau menurut siapa tuh ya, Joseph F. Nye apa atau siapa sih yang The Power of Your Subconscious Mind, I forgot siapa yang tulis itu. Pokoknya ide itu selalu beredar karena ide itu punya si akal yang paling paling cerdas, yaitu akal Tuhan, kesadaran Tuhan. Maksudnya kesadaran Tuhan itu ada di seluruh alam semesta ini. Jadi kita tuh ada tiga macam kesadaran: kesadaran sadar, kesadaran bawah sadar, sama kesadaran absolut. Sadar, bawah sadar, sama absolut, itulah tiga macam kesadaran. Nah makanya intinya gini, ini adalah ibaratnya mukjizat nih sebenarnya. Ini mukjizat. Jadi kalau kita tuh malas berpikir, sayang banget. Nah Tuhan itu udah nyuruh kita, kalau kita mau kaya, rubah dulu apa yang ada di dalam sini sama sini nih, dalam hati gitu. Kaya dulu di sini, kaya dulu di sini, baru kaya di luar gitu. Kayaknya sih gitu ya, karena gue sendiri masih masih berjuang gitu, masih belum puas gue gitu kan. Terus gitu apa ya, ya pokoknya kalau kalau malas baca, malas mikir, sayang gitu. Nanti ditanya sama Tuhan, lo apain tuh otak yang gue kasih IQ 118 nggak dipakai gitu, cuma mau scrolling, nonton gosip, ketawa-tawa, nggak mau mikirin nasib diri sendiri maupun nasib keluarga maupun nasib tetangga gitu, nggak mau memperbaiki keadaan gitu. Udah tahu ada ketidakadilan, nggak mau dilawan gitu. Ya gitulah gitu. Takutnya nanti ditanya sama Tuhan, lo kok diam aja sih? Atau belum ditanya sama Tuhan tapi ditanya sama malaikat gitu, lo kok diam aja sih gitu. Lo kan ngaku punya Tuhan yang maha kuasa, kok lo takut gitu. Takutnya
takutnya. Terus kalau berharap surga tapi nggak ngapa-ngapain di dunia nyata ini untuk masuk surga tuh, cuman beribadah di tempat ibadahnya masing-masing tuh buat apa? Di sinilah tempat ujiannya gitu loh. Di sinilah kita berbuat gitu. Kalau cuman mau muji-muji Tuhan, zikir, doa segala macam itu juga udah dikerjain malaikat. Malaikat Tuhan nggak perlu lagi gitu. Makhluk yang bisa sujud 1000 tahun tanpa bangun, tanpa ngangkat kepala itu udah ada malaikat. Kita tuh di bumi itu untuk membuktikan gitu, membuktikan bahwa kita dengan kehendak bebas kita memilih Tuhan, bukan memilih materi, bukan memilih nafsu gitu loh, memilih Tuhan. Dan pembuktiannya di muka bumi ini gitu ceritanya. Mau percaya apa enggak terserah, karena toh udah ada bukti-buktinya kan. Kita semua akan meninggoy gitu, nggak akan jabatan, siapa sih yang akan ingat kita dalam 50 tahun kemudian. Mungkin cucu kita juga nggak akan ingat kita kali gitu. Jadi yang akan ingat kita yang maha pengingat, yang maha mengingat, Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang itu. So guys, kalau emang kita pingin Indonesia yang makmur, yang aman, damai, tentram, yuk kita belajar dari sejarah. Yuk kita stop saling iri, saling dengki, saling menjatuhkan. Karena itulah alat yang digunakan oleh VOC zaman dulu untuk adu domba kita, dan yang sekarang digunakan oleh pengkhianat-pengkhianat yang korupsi gitu. Kita selalu diadu domba antara kepentingan politik, ras, ekonomi, sosial, agama gitu. Karena kita nggak mau pakai ini, kita cuma mau dikasih tahu. Kita jarang mau cari tahu sendiri. Totonya kita nanti di alam kubur kita ditanya, lu ngapain aja? Ternyata lu nggak ngapa-ngapain gitu. Diketawain sama malaikat, mending diketawain, dijitak sama malaikat gimana? Kok lu nyalain Tuhan sih gitu? Lo tuh miskin karena lo males, kata malaikat nanti. Lo tuh miskin bukan gara-gara Tuhan, lo tuh males, nggak mau baca, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha. Terus lo nyalain Tuhan, para Tuhan udah ngasih kamu badan yang lengkap, akal, panca indera yang baik, waktu, rezeki, smartphone, malah smartphone dan paket internet. Kok lo masih nyalain Tuhan, mau miskin gitu? Nah, bisa jadi kan. Jadi ya mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan, ya mau nggak mau berjuang. Karena malaikat, para nabi dan rasul aja nggak duduk diam kan. Ada yang ditelan ikan, ada yang dipanggang, diajak barbecue, ada yang macam-macam lah, ya kan. Ada yang macam-macam lah. Terus kita cuma mau berdoa doang gitu, ya nggak bisa. Oke guys, kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Kalau ada yang bisa narik manfaat atas video ini, alhamdulillah. Terus kalau ada yang mau homestay di Belitung atau mau jadi murid privat komunikasi bahasa Inggris, silakan WA ya, silakan WA. Selalu bisa nego kok, selalu ada promo kok. Oke. Terus begitu, ya udah, intinya jangan salahin orang mulu gitu loh. Kita tuh makin susah karena kita tuh nggak mau bangkit. Kalau kita tuh sadar bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, ya udah, buktikanlah.